Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 742 bagian 742. Lin Yu terkejut saat mendengar kata-kata Yuan Jiang, dan menatap Yuan Jiang dengan dingin, geram. Kata-kata Yuan Jiang tidak membantunya, itu jelas mendorong Jiang Yan ke situasi yang lebih berbahaya. Di permukaan, kata-kata Yuan Jiang memperingatkan Kokskem, tetapi kenyataannya, dia menekankan pentingnya Jiang Yan dengan Kokskem. Dengan cara ini, Kokskem akan tahu bahwa Jiang Yan adalah harapannya untuk melarikan diri, dan tidak mungkin untuk melarikan diri dengan mudah. Biarkan Jiang Yan pergi. Selain itu, Yuan Jiang mengucapkan 3 kata, "He Jiarong," dengan sangat jelas ketika dia berbicara, yang jelas dengan sengaja mengungkap identitas asli Lin Yu. Bahkan jika kepala bajingan ini lolos secara kebetulan kali ini, dia masih dapat mengingat identitas Lin Yu dan kembali lagi nanti. Menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Lin Yu benar-benar tidak menyangka bahwa Yuan Jiang ini akan menjadi begitu kejam dan jahat. Dia Jiarong. Mendengar apa yang dikatakan Yuan Jiang, jengger itu melirik Lin Yu, meneriakkan nama Lin Yu, dan kemudian senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada Lin Yu dan Yuan Jiang, "Biarkan aku pergi, atau aku akan membunuhnya." Saat dia mengatakan bahwa dia menusuk pistol di tangannya dengan keras ke kepala Jiang Yan lagi, Jiang Yan menangis pelan, dan ekspresi rasa sakit melintas di wajahnya, tetapi dia masih mengatupkan mahkota giginya dengan kuat. "Berani sekali. Kamu tidak bisa lari." Yuan Jiang mendengus dingin dan terus menstimulasi kepala jengger itu dan berkata, "Lebih baik kamu membiarkan Nona Jiang pergi segera dan menangkapnya dengan tanganmu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan menjadi milikmu." Meskipun dia berkata begitu, dia benar-benar berharap bahwa jengger itu akan segera menembak, sehingga dia bisa membalas dendam Lin Yu, dan dia akan dapat menangkap penjahat sabung ayam secara alami. Tan Kai sepertinya telah mendengar niat jahat Yuan Jiang, dan dia mengutuk dalam hatinya, berdiri dan mendekati Yuan Jiang, dan mengingatkan Yuan Jiang dengan suara rendah, "Kapten Yuan, meskipun Tuan He bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer kita, tapi jangan lupa, apa hubungannya dengan Xiang Lao? Dan Tuan He ada di pihak Komite Nasional. Apakah ada kata-kata untukmu di sini?" Yuan Jiang dengan dingin menyela Tan Kai, dengan sengaja menaikkan volume, dan berteriak dengan keras, "Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa jika kamu tidak melakukan sesuatu dengan buruk, akankah kekasih He ditangkap?" Tan Kai mendengar Yuan Jiang memukulinya hingga terbalik, dan merasa paru-parunya akan meledak. Kepala jengger juga sepertinya melihat bahwa Departemen Mi sedang berkonflik. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berteriak pada Lin Yu dan Yuan Jiang lagi, "Aku akan memberimu 5 detik, 5 detik jika tidak biarkan aku pergi, aku akan segera membunuhnya. Dalam kata-kata Huasiamu, bahkan jika kau mati, kau harus memunggungi itu, kan? Jangan pikirkan itu." Yuan Jiang minum dengan dingin, dan berkata dengan tajam, "Jika kamu berani melukai Nona Jiang sehelai rambut pun, aku akan segera membiarkan seseorang memukulmu hingga menjadi saringan. Biarkan dia pergi." Lin Yu tahu bahwa Yuan Jiang sengaja membuat marah kepala jengger, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan dingin kepada Yuan Jiang setiap kata. "Tuan He, orang yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah saya." Yuan Jiang Senseng mengingatkan Lin Yu, dan kemudian berjanji, "Jangan khawatir, dia tidak berani memperlakukan Nona Jiang." Sebelum Yuan Jiang selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa lehernya dicubit oleh telapak tangan yang dingin, dan napasnya tiba-tiba naik. Ketika dia memperbaiki matanya, dia menemukan bahwa Lin Yu sudah berdiri di depannya, dan kedua matanya yang dingin seperti pedang tajam. Biasanya menatapnya langsung, membuatnya merasa sangat dingin. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Kapten Yuan."
Ketika polisi dan tentara sekitarnya melihat perilaku gila Lin Yu, mereka menjadi gugup dan buru-buru mengarahkan senjata mereka ke Lin Yu. Lin Yu mengabaikan mereka dan memandang Yuan Jiang dengan dingin dan berkata, "Percaya atau tidak, jika Jiang Yan mengalami kecelakaan, aku akan membiarkanmu menguburkannya bersamamu. Jangan katakan bahwa pamanmu adalah kepala Departemen Intelijen Militer, yaitu, ayahmu adalah Raja Surgawi. Aku ingin kamu mati, dan kamu juga harus mati." Kata-katanya sangat mendominasi, tetapi dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Lin Yu ingin Yuan Jiang mati. Saya khawatir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Yuan Jiang mendengar kata-kata Lin Yu yang tidak sentimental dan sangat menindas, dan dia menamparkan keringat dingin yang pintar di punggungnya, merasa bahwa itu bukan Lin Yu yang berdiri di depannya, tetapi dewa kematian. Dia bahkan mencium kematian. Wajah Yuan Jiang penuh ketakutan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk dengan lembut. Lin Yu baru saja melepaskan tangannya, menepuk bahu Yuan Jiang, dan berkata kepadanya dengan suara rendah, "Jangan berpikir bahwa aku tidak berani mengekspos identitasku sebagai roh bayangan. Dibandingkan dengan cintaku, ini adalah kentut. Bahkan jika saya dibawa ke pengadilan militer, Anda tetap tidak bisa menyingkirkannya." Faktanya, Yuan Jiang tahu bahwa pangkat resmi Lin Yu lebih tinggi daripada dia. Dia ingin mengikuti perintah Lin Yu, tetapi alasan mengapa dia berani menantang Lin Yu dengan cara ini adalah karena dia merasa Lin Yu tidak berani mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, sebagai roh bayangan, mengungkapkan identitas Anda di depan umum melanggar aturan Departemen Intelijen Militer, apalagi, dan akan menjadi sasaran pasukan lain, dan faktor risikonya juga berlipat ganda. Bawahan tidak berani. Yuan Jiang menelan ludah dan menelan, benar-benar sedikit ketakutan oleh aura suram dan menganiaya Lin Yu, dan buru-buru mengangguk dengan suara rendah. "Sekarang kamu bisa membiarkan orang pergi," Lin Yu berkata dengan dingin. Yuan Jiang mengangguk penuh semangat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras ke arah kepala Jengger, "Oke, aku berjanji untuk melepaskanmu, dan aku pasti tidak akan menyakitimu, tetapi kamu harus membiarkan Nona Jiang. Lepaskan dia. Biarkan saja dia pergi, apa aku babi bodoh?" Kokskem mendengus dan berkata dengan sinis bahwa dia tahu bahwa jika Jiang Yan dibebaskan, dia akan ditembak di tempat. Di belakang jalan pertigaan ini ada area pabrik yang terbengkalai, dan di belakang area pabrik ada pinggiran kota. Sangat nyaman bagimu untuk melarikan diri. Aku akan menemanimu di jalan bercabang bersama, dan akan menjaga jarak tertentu denganmu. Saat kamu merasa aman, biarkan orang pergi. Bagaimana? Lin Yu berkata bahwa dia menarik-narik pakaiannya, lalu merentangkan tangannya, dan berkata kepada Jengger, "Saya tidak punya senjata." Kokskem melirik Lin Yu dan tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia tampaknya sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia tahu kapan Lin Yu mulai dengan Yuan Jiang sekarang. Keterampilan Lin Yu sangat tidak biasa, jadi dia secara alami harus mempertimbangkannya. Setelah beberapa saat kontemplasi, sedikit kelicikan muncul di mata kepala Jengger itu, lalu dia mengangguk dan berkata, "Oke. Kamu ikut aku, tapi kamu satu-satunya, mereka harus tetap di sini." "Yakinlah." Lin Yu mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berjanji, "Saya tidak akan pernah bersikap seperti penjahat yang tidak percaya pada kata-kata. Saya, He Jiarong, melakukan apa yang saya katakan." Yuan Jiang tahu bahwa kata-kata Lin Yu mengejeknya, wajahnya biru dan putih, dan dia tampak sedikit malu. "Ini baik." Kokskem mengangguk, tidak bertindak gegabah, melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu pertama-tama singkirkan penembak jitu." Lin Yu berbalik dan mengedipkan mata ke arah Yuan Jiang. Yuan Jiang tidak berani menunda sedikit pun. Dia buru-buru mengambil walkie-talkie dan memerintahkan semua penembak jitu di semua titik penembakan untuk dievakuasi. Setelah Kokskem memastikan bahwa daerah sekitarnya aman,
Jiang Yan menahan, dan dia perlahan mundur, berjalan menuju pertigaan di jalan, kata Lin Yu. Lin Yu menunggu kepala jengger itu berjalan puluhan meter sebelum perlahan menindaklanjuti. Tuan Ho, hati-hati. Di belakang Tan Kai sangat khawatir dan menginstruksikan Lin Yu. Meskipun Lin Yu sangat terampil, bagaimanapun, ada pistol di kepala jengger, jadi dia pasti akan sedikit khawatir. Siap. Karena jalan jahat ini adalah lereng besar dengan tikungan, Ji Guantou dan Lin Yu berjalan ratusan meter jauhnya, dan Yuan Jiang dan yang lainnya di jalan utama di bawah menghilang dari pandangan. Dan masih banyak lagi. Kokskem tiba-tiba berhenti dan menunggu dengan sabar sebentar, melihat Yuan Jiang dan yang lainnya belum datang, dia terus melangkah mundur, memperhatikan sekeliling dengan kedua mata, sambil dengan hati-hati memindai Lin Yu. Lin Yu menyipitkan mata dan menatap kepala jengger itu. Dia sudah mengambil jarum perak sementara kepala jengger itu tidak siap. Itu sangat tersembunyi di antara jari-jarinya. Selama kepala jengger itu berani memiliki kelainan, dia akan segera membuangnya dari tangannya. Jarum perak. Kepala jengger menahan Jiang Yan dan terus berjalan sebentar, dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Lin Yu, ada beberapa pabrik yang ditinggalkan di ujung jalan. Dia melihat ke dinding halaman dua orang tidak jauh, dan sudut mulutnya melayang bersama. Tersenyum, lalu berpaling ke Lin Yu dan berteriak, berhenti. Lin Yu buru-buru berdiri dan melirik ke dinding halaman puluhan meter di belakang kepala jengger dan kepala jengger, tahu bahwa kepala jengger akan melarikan diri dari dinding halaman belakang. Pada saat ini Lin Yu hampir ratusan meter darinya, jadi sisir itu yakin bahwa Lin Yu bukanlah ancaman baginya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melepaskan Jiang Yan, tetapi menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu, dan menyipitkan mata. Mata bingung, He Jiarong, kan? Apa hubunganmu dengan Departemen Intelijen Militer?